Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adhina wa adhana ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Alhamdulillahi alamin. Di pagi yang mulia ini, di pagi yang indah penuh barakah ini, pagi Jumat ya mubarak, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberi kita kesehatan, kesempatan, semangat untuk mendatangi rumahnya. Tadi dalam salat imam membaca surah Al-A'la, surah yang selalu kita dengar khasnya hari Jumat ya. Halaman 591 592. Ayat semuanya 19 ayat. Kita nak lihat ayat 16, 17, 18, 19. 16, 17, 18, 19. Penyakit manusia sepanjang zaman. Dalam Quran ini banyak cerita tentang manusia. Masalah manusia. Quran diberikan Allah untuk menyelesaikan masalah. Subhanallah. Dalam ayat 16 Allah memperingatkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ternyata manusia itu memilih dunia. Ini penyakit manusia ya. Apa yang dipikirkannya? Rumah, 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 kereta, 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 duit, 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 dan lain-lain. Itu yang dipikirkan manusia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ternyata kamu itu majoritinya dunia yang dipikirkan. Rumah tinggal, kereta tinggal, duit tinggal. Anak istri akan berpisah, akan tinggal. Siapa yang dulu pergi tidak tahu. Entah si ayah yang dulu pergi meninggalkan anak istri atau ibu yang dulu pergi. Kita melihat hari-hari ada yang pergi, ada yang pergi, ada yang pergi. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ternyata kamu itu kelemahan kamu berat kepada dunia. Wal akhiratu khair. Justru akhirat itu lebih baik dari dunia. Datang sembahyang subuh ya, dapat satu bonus haji, dapat satu bonus qiyamul lail. Bagi yang beramal dengan ilmu, bagi yang datang subuh berniat ya, sebelum tidur dia berniat, saya besok nak datang sembahyang subuh ke rumah Allah yang terdekat, dapat nilai akhirat seperti beramal tidak tidur satu malam. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Dia tidur 4 jam, 5 jam, 6 jam, tapi tidurnya berkualiti. Orang yang tak ke masjid tidurnya sama ada tidak bernilai,
ataupun rendah nilainya. Inilah ayatnya ya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Ternyata kamu lebih mengutamakan keduniaan. Wal akhiratu khair. Justru akhirat itu lebih baik, tapi kamu tak ambil. Nak melihat masyarakat community mengutamakan akhirat, tengoklah cerita yang kita sorot sudah 2 pagi ya. Cerita Rabi'ah al-Aslami, cerita Thauban. Rabi'ah apa yang dipikirkannya? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya ingin bersamamu di surga. Surga yang dipikirkannya. Surga yang dipikirkannya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Subhanallah. Akhirat lebih baik. Wa abqa, dan kekal. Kalau akhirat itu lebih baik, artinya dunia itu kurang baik. Kalau dunianya untuk dunia, berarti kita memilih yang rendah. Ada ulama mengatakan, kenapa dikatakan dunia katanya? Dunia ini artinya yang rendah atau yang dekat. Rendah nilainya. Makna dunia itu rendah. Ad-dunu. Wa abqa wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Datang dia sembahyang subuh, dapat aset beramal 1 malam tak tidur. Ada tazkirah subuh seperti 1 haji yang sempurna. Datang sembahyang fardu berjamaah seperti bonus naik haji. Datang sembahyang subuh, bangun awal dapat doa Rasulullah. Orang yang bangun awal dapat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukurihim. Ya Allah, berkatilah umatku yang selalu bangun awal. Ampit doa Rasulullah. Belum lagi doa malaikat. Duduk dalam tazkirah dapat doa ikan di laut, semut di darat, semua makhluk mendoakan orang yang hadir dalam tazkirah. Ikan di laut mendoakan. Ada sahabat katanya, saya suka makan ikan. Kenapa? Selalu mendoakan saya ini. Ikan di laut mendoakan orang yang belajar, yang duduk dalam majelis ilmu. Semut di hutan Borneo, di hutan Jawa, di hutan Sulawesi, di hutan Sumatera, di hutan Asia, Eropa, Australia, Afrika, semut mendoakan orang yang duduk dalam majelis ilmu. Burung mendoakan. Subhanallah. Subhanallah. Mulianya ya. Mulianya orang yang wal akhiratu khairu wa abqa, yang mencari akhirat. Ada seorang ulama kenamaan namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Nanti dilihat di Syekh Google ada tuh ya. Rajin mencarinya. Siapa namanya? Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah. Dalam bab dunia akhirat ini, Yahya bin Mu'az Ar-Razi membagi manusia kepada 3 kategori, 3 kelompok, supaya kita tahu kemana kita di antara yang 3 itu. Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah membagi manusia kepada 3 kelompok dalam hal mengejar dunia, mencari akhirat. Kelompok pertama, orang yang mencari akhirat. Dunianya sederhana saja. Yang jelas ada rumah, ada kereta, ada pendapatan bulanan, dia tidak akan lapar, maka dia fokus kepada akhirat. Semua yang berjemaah tak ketinggalan, semua yang duha, semua yang tahajud, baca Quran, zikir. Kita di negara zikir ya, fokusnya akhirat. Itu kata Yahya bin Mu'az, jawatannya, pangkatnya as-salihun.
Salihin, kita berada di masjid salihin. As-salihun atau salihin, orang yang fokus kepada akhirat. Dunia tidak mau dia sibuk-sibuk lagi. Tidak mikir lagi nak membesarkan rumah. Tidak mikir lagi nak tukar perabot, nak tukar langsir. Tidak dipikir lagi. Sederhana saja. Yang penting saat azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alal falah, mari meraih kejayaan, kemenangan, dia tetap memenuhi, menyahut panggilan Allah. Kategori pertama, as-salihun ataupun as-salihin. Kategori kedua, orang yang masih mencari duit tapi ibadat tak tinggal. Duit dicari untuk akhirat. Setiap hari berinfak, melabur, bersedekah, berwakaf. Asal ada proyek akhirat tentang menyumbang, dia tidak ketinggalan. Masjid tidak ketinggalan, tapi masih mencari duit. Kalau ada proyek, ada tender, masih dikejarnya. Niatnya apa? Nak mencari duit untuk membantu orang yang susah, untuk membantu proyek yang terbengkalai. Dulu ada kawan baik saya di Selangor. Dia itu sudah pencet bendahari UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Lama dia menjadi bendahari. Baru pencet dia jumpa saya. Ustaz, saya baru pensiun di UKM. Sekarang ada satu universiti meminta saya kerja semula, kontrak. Saya sudah jinak dengan masjid Ustaz. 5 waktu di masjid di surau. Adakah saya kerja lagi Ustaz ataupun saya fokus ke masjid dan surau saja? Nah, dia tanya. Saya tanya, Datuk sehat? Sehat. Kalau Datuk masih sehat, Datuk kena kerja. Tapi niatkan kerja itu untuk melabur untuk akhirat. Setiap ada orang minta duit sama saya, ada penuntut yang kurang belanja kah, ada proyek yang terbengkalai, saya jumpa Datuk, ini ada proyek ini Datuk. Berapa perlu duit? Cakap saja berapa perlu duit. Kasih nomor rekening, nomor account. Dia transfernya terus. Subhanallah. Golongan yang kedua ini apa namanya? Al-faizun. Al-faizun itu yang kita sebut minal aidin wal faizin. Faizun kalau makna literalnya yang sukses, yang berjaya. Kalau makna komunikatifnya yang excellent, the best one. Tadi salihin, salih itu apa artinya? Yang bisa, yang baik. Salihin artinya yang baik, yang bisa, baik. Baik macam mana? Ada ulama membincangkan kenapa orang saleh itu dikatakan salihin. Apa yang dikatakan salihin itu? Baik amalannya, baik penampilannya, baik persembahnya kepada Allah. Amal saleh, amal yang bisa, yang baik, yang sesuai untuk dipersembahkan kepada Allah. Nomor 2 tadi faizun atau faizin. Yang ketiga ini tidak terpakai nih. Kata Yahya bin Mu'az, ya, istilah dia al-halikun atau al-halikin. Kalau tulisan Jawi ha besar, ha ya, bukan ha, ha. Ha alif, lam, kaf, ya, nun. Ataupun ha alif lam kaf waw nun juga boleh. Halikun boleh, halikin boleh.
Halikun boleh, halikin boleh. Sama ada marfu ataupun mansub. Itu saja. Rafa ataupun nasab. Makna literalnya apa? Makna literalnya binasa. Kalau makna komunikatifnya apa? Gagal hidup. Gagal, fail. Apa itu? Orang yang dirintangi dunia, akhiratnya tercicir, akhiratnya tergadai. Sibuk memikirkan tahapa, tak sempat ke masjid. Tak sempat. Yang lain sempat. Masjid tak sempat. Itu maka zaman dulu ya, bila orang absen dalam solat berjamaah, lepas solat orang pergi bertakziah ke rumahnya. Itu maka Rasulullah SAW sebelum qamat solat ya, dalam solat sebelum qamat diceknya jamaahnya, fulan ada tak? Fulan ada tak? Asyahida fulan, asyahida fulan. Berapa kali Al-Fadil Ustaz Abdul Samad hafizahullah berceramah di Brunei tentang keprihatinan, keingawan Rasulullah tentang orang yang tak hadir salat berjamaah. Saya ingat masa di Jerudong pernah Al-Fadil Abdul Samad hafizahullah ceramah. Masa di masjid apa di sana? Masjid Pahin Khatib Abdullah Kulapis. Masih menyorot lagi. Di mana-mana dia ceramah, tengok nanti di YouTube Ustaz Abdul Samad solat fardu berjamaah YouTube, mesti keluar benda itu. Apa tadi? Al-Halikun. Ini pembagian Yahya bin Mu'az ya. Pembagian Yahya bin Mu'az. Manusia 3 kategori: as-salihun atau salihin, al-faizun atau al-faizin, al-halikun, al-halikin. Orang yang dirintangi rumah, dirintangi kereta, dirintangi duit, dirintangi kerja lain, tak sempat menghadiri hayya 'alal falah, tak sempat memenuhi as-salatu khairum minan naum, tak sempat, tak dengar, tak peduli. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya mencantumkan pendapat ulama saja ya. Bukalah kata Yahya bin Mu'az, dengarlah ceramah Al-Fadhil Ustaz Abdul Samad yang sudah berulang kali datang ke Brunei, di Lagau ke Brunei. Ini pasal Covid saja ya. Kalau tidak dia dah sering datang ke sini karena sudah dilantik jadi profesor di Indonesia. Patutnya dia sudah sering datang ya. Jangan lupa tu ya. Nomor 1 apa tadi? As-salihun atau salihin. Yang kedua, yang salihin itu yang sukses, berjaya, beruntung. Yang kedua sebenarnya keduanya yang pertama sebenarnya ya. The best one is faizun atau faizin, yang top, ngetop, yang top, faizun. Kalau dalam Quran sebut ulaika humul faizun, faizin, al-fauzul azim. Dalam Quran ya, kalau buka Quran tengok ayat-ayat berkenaan dengan faizin, faza. Dalam ayat yang dibaca imam tadi juga qad aflaha man tazakka. Aflaha, falah. Falah dengan faza itu berdekatan maknanya. Falah berjaya, faza berjaya, menang. Tapi faza ini biasanya dalam persaingan, Pak. Dalam bola sepak contohnya, badminton, perlombaan kalau ada perlombaan perpaduan itu digunakan biasanya faza, falah, al-faiz katanya, pemenang. Al-faizul awal, pemenang pertama.
Jadi bagus kalau kita berdoa, Allahumma ja'alna minal faizin. Allahumma ja'alna minal faizin. Allahumma ja'alna minal faizin. Wa la taj'alna minal halikin. Bagus kalau berdoa ya. Allahumma ja'alna minal faizin. Atau paling kurang tadi salihin. Jangan halikin. Siapa yang buat pembagian ini? Yahya bin Mu'az Ar-Razi, ulama kenamaan zaman dulu. Kita kalau mau bisa mau baik karena sering mendengar gagasan ulama, sering menyimak pemikiran ulama. Ulama itu insan pilihan Allah yang sudah menghadam ajaran agama ini, dan dihadamnya, dan dicernanya, sudah diolahnya, dibuat rumusan. Puluhan tahun dia memikirkan benda ini. Kita apa yang kita pikirkan? Apa yang kita buat rumus? Satu hari Yahya bin Mu'az terlihat seorang ayah menggendong anak kecil. Kita nak lihat gagasan Yahya bin Mu'az ini hebatnya ya. Satu hari Yahya bin Mu'az melihat ayah membawa anak kecil, anak damit, Pak. Ditanyanya, "Atuhibbu? Do you love him?" Dia membawa anak damit. Ditanyanya, "Do you love him? Atuhibbu?" Bahasa Arabnya, "Atuhibbu?" Kamu suka sama anak ini kan? Andangnya ini kan buah hati belahan jiwa saya, mestilah saya suka. Nyangku, kata Yahya. Apa katanya? Saya sudah teka dah jawaban Anda itu. Nyangku. Apa dia cakap lagi? Inilah cinta Anda kepada si anak selaku ayah. Demikianlah hebatnya cinta Anda kepada anak kecil, Anda sebagai statusnya ayah. Ibu juga sama ya. Bahkan cinta ibu kadang-kadang lebih mengungguli cinta bapak lagi. Lalu kata Yahya, coba bayangkan macam mana cinta Allah kepada Anda dan anak sebagai Khalik. Cinta Anda kepada anak sebagai ayah hebat perasaan Anda. Alhamdulillah. Ini pun rahmat Allah ya. Bertungkus lumus ayah. Tapi kadang-kadang ayah yang mengurus anak ini body saja yang diurus, rohaninya tidak diurus. Berarti tidak cinta juga. Body saja yang diurus, rohani tidak diurus. Kalau ayah mengurus rohani anaknya, ayah dengan anak mesti ke masjid. Subhanallah. Kata Yahya, hebat Anda mencintai anak sedemikian rupa. Tapi coba bayangkan macam mana cinta Khalik kepada makhluk. Allah sebagai Khalik menjadikan manusia. Coba bayangkan cinta Allah itu macam mana. Karena Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahim. Allah itu Ghafur, Allah itu Ghaffar, Allah itu Tawwab, Allah itu Razzaq. Walillahil asmaul husna. 99 nama Allah. Untuk mengurus makhluk ini ada 99 nama Allah. Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rabb, Maliki Yaumiddin. Al-Malik, Iyyaka na'budu. Al-Ma'bud, wa iyyaka nasta'in. Al-Musta'an, Ihdinas. Al-Hadi. Dalam Fatihah saja ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Ar-Rabb, ada Al-Malik,
Ada al-ma'bud, ada al-musta'an, ada al-hadi. Subhanallah. Cinta Allah kepada makhluk. Subhanallah. Subhanallah. Macam mana Allah tak cinta? Allah yang menjadikan, Allah yang mencipta, Allah yang ngasih akal, yang ngasih nyawa, yang kasih hidup, yang kasih bumi, yang mengasih matahari, yang mengasih fasilitas semuanya, yang mengatur organ-organ dalam badan kita ini. Siapa yang mengatur gerakan jantung, buah pinggang, peredaran darah, saraf, molekul-molekul otak, siapa yang mengaturnya? Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada ulama mengibaratkan alam ini ibarat kapal terbang. Kalau Anda duduk katanya di dalam kapal terbang, naik RBA kah, Asia kah, Anda selesai duduk, Anda mau pergi KL, mau pergi Jakarta, pergi Surabaya, pergi Singapura, pergi Thailand, selesai duduk di atas kapal terbang Singapura Airlines, nak pergi umrah, pergi mana, selesai duduk di atas kapal terbang. Tidak perlu kenal pilot, tak kenal pilot pun dia selesai duduk. Yang penting kalau flightnya 2 jam bisa dia sampai di destinasi. Contohnya ya, kata ulama, kenapa Anda tidak selesai duduk di alam ini yang pilotnya Allah? Pilotnya Allah yang menjadikan siang dan malam, bulan, bintang, matahari, Allah yang atur. Tapi Allah malah kau datang ke rumahnya, hayya 'alas salah. Kenapa tak selesai? Allah mengatur malah kau ke rumahnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah malah kau mengundang ke rumahnya, as-salatu khairum minan naum. Mana? Di mana Anda? Tak selesai dengan pilot. Ar-Rabb. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita wajar ya Allah. Ya Allah, sayangilah aku ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Allah, sayangilah aku ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, arhamna. Kalau kita faham doa yang pendek ini ya, baca hari-hari, insya Allah berubah hidupnya nanti. Dulu masa saya belajar di pondok itu belajar 7 tahun ya. Tahun 1, 2, 3, 4 sampai 7. Bila tamat 7 tahun masuk universiti, itu pengajiannya menurun tuh, ke bawah semula tuh. Jadi ada budak masuk pondok, ndak paham pengajian Pak, ndak paham belajar apa, ndak paham, ndak terkonek Pak, connection ndak ada, error. Masuk belajar nangis dia. Ada guru ajar, coba kamu bangun pukul 3, pukul 4, kamu menangis, baca ya Arhamar Rahimin. Dia pun bangun pukul 2, pukul 3, pukul 4. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, nangis. Lepas itu ilmu itu macam diinstal Pak. Dia dapat ilmu macam kena install ilmu tu. Subhanallah. Hanya modalnya apa? Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Arhamar, wahai Tuhan, ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang Maha Rahman, Maha Rahim, rahmatilah aku ya Allah. Berilah aku ilmu, itu maksud. Tapi dia tak minta secara direct. Dia tidak minta direct. Kita minta iman kepada Allah, minta ilmu, minta ketaatan. Cobalah minta ya Arhamar Rahimin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Bahwa Allah lebih sayang kepada saya daripada ayah dan ibu kepada anak kecil. Tapi kalau orang tidak merasa disayang oleh Allah, dia tidak merasa disayang oleh Allah, itu silap dia.
Itu silap dia. Dia tidak menikmati Rahman dan Rahim, padahal puluhan kali disebut Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman apa maknanya? Dulu sudah pernah disebut. Rahman kasih sayang menyeluruh untuk semua makhluk. Rahim kasih yang khas eksklusif untuk orang mukmin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahman Ya Rahim. Boleh juga ya. Ya Rahman Ya Rahim juga boleh. Ya Arhamar Rahimin juga boleh. Ya Rahman Ya Rahim irhamni. Ya Rahman Ya Rahim irhamni, rahmatilah aku. Irhamna, rahmatilah kami. Ini zikir yang luar biasa ya. Kalau kita amalkan, coba nanti insya Allah berubah hidupnya. Kenapalah saya Allah duduk di masjid tak selesai, duduk di masjid tak mau pegang Quran, itu masalah ya. Orang duduk di masjid tak pegang Quran, itu masalah. Mau ke masjid tapi Quran tak pegang, menangislah, bacalah Ya Arhamar Rahimin irhamna. Kenapalah orang lain boleh pegang Quran, saya tak boleh Allah. Ada seorang ulama menulis dalam bukunya, cobalah anda pergi ke masjid katanya, tengoklah orang pegang Quran tak. Kalau terlihat ada orang pegang Quran di masjid, tanyalah diri anda, kenapa anda tak pegang Quran? Dia mau surga, anda juga mau surga. Di mana silap anda? Subhanallah. Zikir simpel ya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim. Kalau baca basmalah saja ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Irhamni, rahmatilah aku. Irhamna, rahmatilah kami. Yang dibaca waktu tarahim subuh itu ya, sebelum azan, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Itulah dia. Jadi budak yang belajar di pondok tadi akhirnya dapat dia ilmu itu. Macam diinstalkan ilmu itu. Subhanallah. Mula-mula dia gelap. Ibarat belajar abata, dapat A hilang ba, dapat ba hilang ta. Dapat satu hilang satu, dapat satu hilang satu. Tidak lekat ilmu itu. Kenapa? Karena koneksi dengan Allah belum tersambung lagi, belum terkonek lagi. Bila dengan Ya Arhamar Rahimin tadi, koneksinya Masya Allah, signalnya full ya, koneksinya kuat. Akhirnya, kenapa Allah tidak memberi anda ilmu? Kenapa Allah tidak merahmati anda? Dia tidak tahu Rahman Rahim. Maka karena belajar ya, karena belajar Ar-Rahman Ar-Rahim, karena belajar Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kita karena belajar apa makna Rahman, apa makna Rahim, dari mana asal katanya, kita karena belajar. Itulah ya, awal-awal daripada Asmaul Husna ya. Asmaul Husna diawali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita kena belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tajuk kemarin masih terbengkalai lagi tentang cerita Thauban yang kalau tak lihat Rasulullah dia demam. Sahabat Nabi yang cinta Nabi, kalau tak jumpa Nabi Muhammad dia demam. Artinya apa? Kita kalau tak jumpa orang alim, tak jumpa orang saleh, kita tak selesa. Itu maksudnya. Thauban bila tak terlihat Rasulullah, terlambat jumpa Rasulullah, dia demam. Dilihat oleh Rasulullah, ya Rasul, Nabi Muhammad lihat, Thauban, kau demam ke? Saya tidaklah demam ya Rasulullah, tapi kalau saya terlambat melihat Rasul, saya tak selesa. Lalu datang Jibril membawa ayat membujuk Thauban, ayat 69 surah An-Nisa. Kita berjanji kemarin nak kita sorot ayat 69 ini, tapi tak sempat lagi. Mungkinlah besok ya. Mungkinlah besok. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Ya Arhamar Rahimin arhamna, Ya Arhamar Rahimin arhamna, Ya Arhamar Rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah.
وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Ada sarapan pagi disediakan barangkali ya, sama-sama dinikmati insyaallah. Jazakumullah khairan wa uhibbukum fillah.